kita dari kelompok 10 mau perkenalan terlebih dahulu. Kenalkan, nama aku Nindiana Sukarprameswari, biasa dipanggil Nindi, NIMku 1204230069. Perkenalkan, aku Anita Sinsialeta, NIMku 1204230098. Aku Tata Jessica Prasetya dengan NIM 1204230023. Ini kita mau membahas apa aja ya? Kita di sini mau membahas tentang sejarah Android, perkembangan Android, sama versi yang telah diluncurkan oleh Android. Jadi, Seru banget. teman-teman, Stay tune. next. Jadi pertama-tama aku mau jelasin sejarah Android. Nah, sebelum itu, apa sih Android? Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang pertama kali dikembangkan oleh Android itu sendiri. Sebuah perusahaan yang didirikan oleh Andy Rubin, Rick Minor, Nick Sears, dan juga Chris White pada tahun 2003. Awalnya dirancang untuk kamera digital aja. Namun Android kemudian beralih fungsi ke perangkat seluler ketika pasar kamera digital tidak berkembang seperti yang diharapkan. Kemudian pada tahun 2005, Google mengakuisisi Android dan mulai mengembangkan platform ini sebagai sistem operasi untuk ponsel. Android diluncurkan secara resmi pada tahun 2008 dengan perangkat pertamanya yaitu bernama HTC Dream atau T-Mobile G1. Sejak itu, Android mengalami banyak banget perubahan pembaruan versi yang secara konsisten memperkenalkan fitur-fitur baru seperti dukungan keyboard virtual, multitasking, peningkatan antarmuka pengguna, hingga inovasi dalam keamanan dan privasi. Nah, sebelum Android menggunakan nama-nama seperti sekarang, dulunya itu menggunakan nama-nama mengikuti makanan penutup, hingga menggunakan sistem penomoran sederhana seperti Android 10 dan seterusnya. Salah satu keunggulan Android adalah sifatnya open source, memungkinkan proseduran perangkat seperti Samsung, Xiaomi, dan Huawei untuk memodifikasi sistem sesuai dengan kebutuhan mereka. Ekosistem Android juga meluas ke berbagai perangkat seperti TV, jam tangan pintar, dan juga mobil Android Auto. Meskipun Android menghadapi tantangan seperti fragmentasi sistem dan juga persaingan dengan iOS, sistem operasi ini tetap mendominasi pasar global dan Google terus mengembangkan Android dengan fokus pada teknologi terbaru seperti 5G, perangkat lipat, dan juga integrasi kecerdasan buatan, yang menjadikan Android salah satu platform paling inovatif di dunia teknologi saat ini. Halo guys, jadi di sini aku akan menjelaskan tentang keunggulan Android. Apa saja sih keunggulan Android? Yang pertama ada open source. Open source ini fleksibel untuk modifikasi oleh produsen dan pengembang. Terus yang kedua ada kustomisasi luas. Pengguna bisa mengubah antar muka dan menambahkan widget. Terus yang ketiga ada banyak pilihan perangkat, beragam rentang harga dari murah hingga premium. Terus yang keempat ada integrasi layanan Google, terhubung dengan Gmail, Maps, Drive, dan lainnya. Terus yang kelima ada Google Play Store, akses kejutaan aplikasi dan game. Yang keenam ada multitasking kuat, mendukung banyak aplikasi berjalan bersamaan. Yang ketujuh ada dukungan teknologi terbaru, cepat adopsi 5G, NFC, dan layar lipat. Yang kedelapan, kontrol izin aplikasi. Pengguna bisa memilih izin akses untuk aplikasi. Selanjutnya ada kekurangan Android. Yang pertama ada fragmentasi. Banyak perangkat menggunakan versi Android lama. Yang kedua, keamanan, lebih rentan terhadap malware. Yang ketiga, ada kinerja di perangkat murah. Itu bisa lag pada perangkat spesifikasi rendah. Yang keempat ada bloatware, banyak aplikasi pre-install yang tidak dapat dihapus. Dan yang kelima ada inkonsistensi antarmuka, pengalaman bervariasi antar merek perangkat. Dan yang keenam ada pembaruan tidak merata, pembaruan sistem sering terlambat atau tidak tersedia. Dan yang ketujuh ada baterai boros guys, manajemen daya bisa kurang efisien. Dan yang ketujuh ada aplikasi tidak dioptimalkan. Di sini kompatibilitas aplikasi berbeda-beda di berbagai perangkat. Jadi itu adalah kekurangan dan kelebihan Android.
Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan versi Android yang telah berkembang pesat sejak diluncurkan pada tahun 2008 dengan Android 1.0 yang menawarkan fitur dasar seperti browser web. Terus ada Android 1.5 atau Cupcake, itu memperkenalkan WhiteCat, diikuti sama 1.6 atau Donut, menambahkan dukungan untuk berbagai ukuran layar. Selanjutnya ada Android 2.0 atau Eclair yang membawa Google Map Navigation, dan ada 2.3 atau Gingerbread yang meningkatkan antarmuka untuk gaming. Terus ada Android 3.0 atau Honeycomb yang dirancang khusus untuk tablet. Sementara itu ada juga 4.0 atau es krim sandwich yang mengintegrasikan fitur smartphone dan tablet. Terus ada Android 5.0 atau Lollipop, memperkenalkan material desain yang diikuti oleh 6.0 atau Marshmallow yang memperbaiki insin aplikasi. Nah, terus ada versi 7.0 atau Donut yang mendukung multitasking. Nah, terus ada 8.0 atau Oreo yang memperbaiki notifikasi. Nah, terus ada 9.0 atau Pi menambahkan navigasi berbasis gerakan. Setelah transisi dan penamaan tanpa nama makanan, Android ada yang namanya versi 10, membawa mode gelap. Terus diikuti juga sama Android 11 yang fokus pada percakapan dan privasi. Terus ada Android 12 yang menghadirkan desain material YOU, sementara Android 13 memperkuat fitur personalisasi. Nah, sekarang ini Android ada versi 14 yang berfokus pada pengalaman pengguna yang lebih efisien dan aman, menunjukkan komitmen Google terhadap inovasi yang terus berkembang. Mungkin itu saja penjelasan tentang versi-versi Android yang telah saya jelaskan. Terima kasih. Jadi itu presentasi dari kami.